Dan ketika seperti keadaan kemarin itu terjadi tragedi di Kanjuruhan dan banyak orang yang merasa tidak habis pikir, kok bisa terjadi seperti ini? Kayak keracunan massal. Iya, kayak keracunan massal atau bahkan ada yang menyebut kayak kerasukan massal. Baik itu, pokoknya semua orang yang ada di dalam stadion itu kayak kerasukan. Nah sekarang ini jangan main-main 125. Kalau ini sampai didiamkan Mas, nanti efeknya akan sangat besar. Karena ada sekarang ini Nusantara itu sedang bangkit kekuatan spiritualnya, dan yang membangkitkan itu bukan dari manusia-manusia yang masih hidup. Kalau mau menyalahkan, yang paling tepat untuk disalahkan adalah kemudian akan mempengaruhi tingkat emosional, tingkat kestabilan mental setiap individu. Itu akan sangat berpengaruh akan adanya hembusan-hembusan hawa beracun seperti ini, Mas. Banyak kegalauan, kegelisahan yang dialami oleh kebanyakan orang, dan saya mengaitkan semua ini dengan adanya situasi alam semesta atau jagat agung yang tempo hari kita bahas. Perubahan-perubahan fenomena alam yang terjadi pada makrokosmos atau alam semesta akan berpengaruh kepada mikrokosmos. Adanya efek beracun seperti ini karena kan adanya kondisi alam ini sedang tidak baik ya. Alam ini sedang melakukan balancing atau kalibrasi sehingga semua kotoran-kotoran racun yang ada di dalam bumi ini dikeluarkan untuk pembersihan sebenarnya. Tapi akan ada efek samping seperti itu. Romo Sabdo Langit, Rahayu Sugeng Dalu Mas Indra dan Mas Aji Saka. Rahayu. Oke, Romo, terima kasih sudah diterima kembali. Mudah-mudahan Romo tidak bosan. Tidak bosan. Yang pertama begini Romo, terkait dengan tragedi 1 Oktober kemarin ya. Kebetulan saya termasuk fans fanatik sepak bola Romo. Ya, jadi saya ikut merasakan betul bagaimana dukanya melihat 125 supporter yang kemudian meninggal dunia, dan saya berharap mudah-mudahan meninggalnya saudara-saudara dan adik-adik kami yang ada di Kanjuruhan itu tidak sia-sia, tapi ada gunanya buat bangsa ini. Yang pertama ingin coba saya konfirmasi ke Romo Sabdo Langit, ketika mendengar menyaksikan peristiwa itu begitu, kira-kira perasaan Romo seperti apa saat itu? Terus terang tadinya saya awal-awal itu kaget Mas. Dan saya sempat berpikir apakah ini bentuknya tawuran dengan saudara-saudara supporter di Persebaya bonek ya. Tapi ternyata tidak. Nah ini yang membuat saya justru tidak habis pikir kenapa bisa terjadi seperti itu, dan kemudian saya coba untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, dan saya melihat di situ memang ada semacam human error. Human error itu saya tidak bisa melihat satu pihak saja, karena kita nggak boleh gegabah, karena kan di situ melibatkan banyak pihak ya, yang namanya sepak bola. Saya tidak mau berpikir ini kesalahan Aremania atau kesalahan panitia atau aparat dan lain. Kalau dibilang salah mungkin semuanya punya andil, tapi bukan berarti semuanya terus ada yang salah semua, tidak. Saya kira ada sesuatu yang sifatnya itu force majeure juga, artinya ada kekuatan yang di luar dari kendali diri masing-masing. Misalnya dari pihak aparat, kemudian dari pihak panitia maupun supporter. Itu kalau saya melihat itu ada seperti kekuatan yang menggelundungkan kejadian itu sehingga tidak bisa untuk dihindari, tidak bisa diantisipasi, bahkan ditahan dengan apapun. Dan kalau bisa diistilahkan itu keriwian dadi grojokan, seperti itu Mas.
Kriwikan itu kan barang sepele. Iya. Tidak ada masalah yang sebenarnya krusial atau fundamental, apalagi yang menyinggung soal harga diri antar supporter kesebelasan juga tidak ada, kata-kata sara tidak ada, ataupun kekerasan yang sifatnya itu kebrutalan itu di awal itu malah justru enggak. Malah saya melihat adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparat sesuai yang tercapture oleh video-video amatir itu terjadi setelah orang-orang terjadi kepanikan dan berlari tunggang langgang entah kemana, enggak mungkin dalam situasi yang chaos, betul-betul bingung ini harus melakukan apa, karena adanya ledakan-ledakan gas air mata itu jelas menyakitkan di mata dan di pernapasan, membuat sesak. Saya pernah mas, dulu waktu sering demo ya, ya tahun mulai 92 sampai kita melahirkan gerakan mahasiswa 98 tuh kita udah kenyang lah menghirup gas air mata. Maka saya bisa tahu persis bagaimana ketika orang itu terkena gas air mata dan mengalami sesak napas, napas kita tiba-tiba menjadi pendek mas. Dan saat seperti itu kalau masih ditambah kepanikan, mungkin panik karena takut dirangsek aparat atau panik tidak mengetahui apa yang terjadi, misalnya kan dikira ada tawuran, begitu aja kan orang udah panik, padahal sebenarnya tidak ada tawuran. Maka dari itu kondisi saat orang mengalami sesak napas, mata pedih, kemudian terjadi panic attack, serangan panik itu yang kemudian membuat napas makin menggeh-menggeh. Karena orang kalau sudah panik kan pasti detak jantung cepat. Detak jantung cepat karena ketakutan, ditambah lagi masih terkena racun dari gas air mata. Ya sudah, tapi masih ada satu lagi yang membuat menderita mas. Dalam kondisi seperti itu masih ditambah lagi orang berjejal-jejal, bahkan mungkin ada yang jatuh atau gimana terus terinjak-injak gitu kan. Itu semua yang kemudian menjadikan peristiwa itu begitu cepat. Kalau menurut anak saya yang di Lawang itu kejadian peluit panjang jam 10 malam kurang, kemudian setengah 11 udah terjadilah. Jadi waktu tidak sampai setengah jam. Prosesnya sangat cepat, dan ini kekuatan apa yang ada di balik itu semua. Kalau saya pribadi, saya berharap yang positif. Semua korban yang jatuh, mudah-mudahan itu akan menjadi martir bagi kesadaran semua lini masyarakat. Baik itu kesadaran dalam mengelola persepak bolaan secara lebih baik, kesadaran dalam berpolitik supaya lebih menggunakan moral, tidak menyembah uang lah istilahnya. Seperti TV apa itu kan minta tayang jam 8, aparat sudah menyarankan sore. Ini kan semua kalah dengan yang namanya bisnis dan kerakusan kapitalisme. Ya, kapitalisme. Maka ini juga peringatan bagi orang-orang yang gencar sekali, yang terlalu semangat menuduh ada orang-orang komunis ya. Pasti ya kalau orang yang suka nuduh komunis itu biasanya ya kapitalis gitu. Maka hati-hati itu akan menjadi bumerang. Nah sekarang apa mau dituduh kapitalis? Nah itu kan dari adanya arogansi seperti itu, terutama arogansi kapitalisme, arogansi kapitalistik yang sudah merasuk ke dalam sel-sel setiap individu, itu kan luar biasa sekali. Daya kendalinya terhadap individu benar-benar akan membalikkan semua unsur rasa yang harusnya dimiliki oleh orang Jawa. Unsur kekuatan rasa itu akan mati karena oleh adanya keserakan dan kerakusan kapitalistik tadi itu. Nah di sini kita semua harus introspeksi. Mudah-mudahan para korban itu menjadi martir perjuangan, martir kebangkitan kesadaran spiritual bahwa segala sesuatu itu harus selaras dan sinergi dengan alam. Sekarang kalau kita bicara sinergi dengan alam mas, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada semua pemirsa, kepada pihak manapun, terutama pemerintah Kabupaten Malang dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Marilah kita sejenak untuk mengenang apa sih sejarah dari Kanjuruhan itu sendiri. Panjenengan pernah tahu apa itu Kanjuruhan?
Panjuruan itu kan dulunya kerajaan yang tertua di Jawa Timur. Singosari. Lebih sepuh. Kanjuruan itu adalah awal mula kerajaan di Jawa Timur pada abad ke-8. Rajanya bernama Gajayana. Kalau ingat Stadion Gajayana kan ya. Ada nama Gajayana, tapi Gajayana itu siapa? Gajayana itu ya raja di Kanjuruan itu sendiri. Kanjuruan. Dan beliau punya putri, punya anak perempuan yang kemudian nikah dengan Mataram kuno waktu kerajaan ini, Raja Sanjaya. Ya, itulah makanya kalau saya ajak untuk meriset pola pikir kita ke era sejarah, ya kita sebenarnya melihat bahwa Kota Malang itu sebenarnya salah satu kota yang sangat sakral di Jawa Timur. Selain juga ada Mojokerto, Jombang, kemudian Surabaya sendiri. Kemudian di Malang itu kita tahu Mas, di situ itu jelas dikelilingi oleh 3 gunung yang sangat wingit. Arjuna, apa lagi? Penanggungan Mojokerto ya. Dan Gunung Kawu. Dan saya tahu persis di sebelah sisi timur Kota Malang yang dekat tol itu ada Situs Sekaran. Situs Sekaran itu aja lebih sepuh dari Singosari. Oh ya, minum Enrico mawon Mas. Dan Situs Sekaran itu kalau kita tarik garis lurus menyilang cross cutting itu akan menghubungkan 4 titik. Situs Sekaran itu ibaratnya pancernya, atau kalau kita hitung-hitungan pasar itu pasar Kliwonnya ada di tengah sebagai pancer. Terus kemudian di sebelah tenggara itu ada Gunung Semeru. Terus di sisi timur laut ada Gunung Bromo. Terus di sisi barat laut ada Gunung Arjuna. Terus kemudian di sisi barat daya ada Gunung Kawi. Itu kalau kita tarik garis lurus itu kan pas hitungannya 33 kilo semua dari situ sekarang. Nah sekarang ini kurang bukti apa? Bahwa kalau saya mengatakan bahwa Kota Malang itu sebenarnya punya nilai kesakralan yang tinggi sekali. Dan sementara tempo hari ada wacana untuk menjadikan sebagai kota santri atau apa? Kota santri. Mungkin seperti itu, tapi ada penolakan dari warga. Itu kita baru bicara dari sejarah yang lampau kan. Sekarang kita kalau tarik ke era masa penjajahan Belanda di era kemerdekaan, saat agresi Belanda ke-1 atau pertama, ingat enggak adanya perjuangan tentara pelajar di Kota Malang sampai kemudian dijadikan nama tentara pelajar pejuang. Itu kan di situ merupakan saksi sejarah bagaimana dulu para remaja SMA, SMP melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda satu yang ingin kembali ke Indonesia untuk menghidupkan lagi perusahaan-perusahaan yang sudah mati karena kan Belanda bangkrut akibat kalah di Perang Dunia II, kemudian ingin menghidupkan kembali kerajaan-kerajaan di Indonesia. Maka disitulah terjadi perlawanan dari tentara pelajar. Dan karena kekuatan Belanda dengan kekuatan tentara pelajar itu tidak imbang, terjadilah pertempuran kota. Dan sangat tragis yang terjadi. Hampir seluruh pasukan tentara pelajar itu gugur dalam pertempuran dengan Belanda itu. Sampai sekarang menjadi nama jalan. Ya disitulah kejadiannya. Itu juga ada makam kan, makam tentara pelajar itu juga tidak jauh dari kota. Jadi kalau kita pikirkan bahwa Kota Malang ini sebenarnya sangat sakral, ada hubungan dengan perjuangan tumpah darah para leluhur di zaman dulu dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun pada era seperiode dengan Mataram kuno, yaitu Kerajaan Kanjuruhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah sekarang ini semua pihak itu memberikan perlakuan kepada situs-situs sejarah yang itu notabene artinya situs leluhur kita sendiri? Apakah sudah diberikan suatu perlakuan yang layak, yang wajar sebagaimana orang Jawa menghormati para leluhur?
Kalau kita berada di tempat wingit, itu umumnya begini Mas, kita kalau akan mengadakan suatu acara atau suatu perhilatan, entah kecil atau besar, biasanya kan orang Jawa itu selalu ritual. Untuk kula nuwun permisi kepada para leluhur, kemudian mohon doa restunya, agar supaya tidak terjadi berbagai macam aral, halangan, rintangan, dan segala macam, supaya tidak ada yang namanya kecelakaan, musibah, apalagi tragedi. Ini kan sebenarnya semua itu bisa dihindari. Jangan kemudian buru-buru menyalahkan semua ini sudah takdir. Nah itu kalau saya pikir ya kayak gitu tuh terlalu kejam lah, selalu mengkambing hitamkan Tuhan. Padahal Tuhan sendiri saya kira tidak seperti itu, moho welas asih. Sekarang yang jadi pertanyaan kan, apakah manusia sudah berusaha untuk menyambut welas asih Tuhan? Kalau manusia tidak berusaha menyambut welas asih Tuhan, ya yang kejadiannya seperti itu. Maka mudah-mudahan ini semua ini menjadi titik balik kesadaran spiritual, kesadaran budi pekerti, khususnya untuk warga Malang dan pada umumnya untuk bangsa Indonesia. Kalau saya melihat sih, pertandingan itu kan sebenarnya supporter dari Persibaya, bonek kan tidak ada ya Roman. Dan ketika supporter masuk itu pun sudah diperiksa kan, tidak ada membawa yang namanya flare, tidak ada yang membawa yang namanya benda-benda tajam dan lain sebagainya. Tapi polisi atau Polri dalam hal ini dia gunakan yang namanya gas air mata, seolah-olah mau menangani seorang teroris saja, ya, memperlakukan supporter padahal mereka bukan teroris gitu. Nah, andai kata kemudian disuruh memberikan evaluasi ini, kira-kira apa yang harus dilakukan Polri dari kasus ini gitu? Kalau saya nilai aparat terlalu paranoid atau parno, ya saya mohon jangan tersinggung. Khususnya aparat yang saya berikan penilaian seperti itu, ini penilaian saya pribadi, anggap saja seperti itu. Dan Anda siapapun yang menjadi aparat jangan anti kritik juga kalau ingin kembali dicintai oleh masyarakat. Betul. Ya kan? Katanya Pak Sigit, katanya Pak Kapolri, siapa yang mengkritik kita paling keras dialah sahabat kita. Oke, kalau begitu saya dianggap sahabat oleh Pak Kapolri. Baiklah, ini saya berikan kritik yang cukup terang benderang bahwa aparat jangan terlalu parno, jangan terlalu paranoid, bersikaplah yang proporsional dan selalu menggunakan rasa. Karena yang kita hadapi, yang panjenengan hadapi, itu kan sama-sama anak bangsa. Mereka adalah generasi penerus. Apapun perlakuan itu akan direkam oleh otak kecil, oleh bawah sadar. Dan itu akan sulit untuk dihapus dari ingatan, dari kesan ketika para seniornya melakukan suatu tindakan yang benar-benar menorehkan tinta hitam. Apalagi sekarang aparat keamanan, terutama pihak kepolisian itu kan sedang dalam kegamangan yang luar biasa. Di satu sisi ada masalah besar, ya, yang sekarang tertutupi juga. Ya, ada masalah besar yang kemudian dimunculkan, ada apa namanya, Biorka dan lain-lain. Itu kalau saya ketawa saja, yang saya sampaikan ke Mas Indra terdahulu ya, asal punya biaya politik itu ya, satu kasus bisa ditutupi dengan kasus yang lain, mau berapa kasus pun bisa. Bahkan saya katakan ini fenomena gunung es, nanti akan saling gesekan sendiri dan akan muncul menelanjangi diri sendiri keluar dari tempat persembunyian. Nah, seperti yang terjadi di sini, kita melihat terlalu ada kegamangan yang luar biasa di pihak aparat, karena di satu sisi harus ekstra hati-hati mengembalikan, memulihkan citranya sebagai pengayom masyarakat, sebagai sahabat masyarakat. Yang kedua, tidak mau kecolongan, karena kalau kecolongan itu nanti akan tambah membuat nyungsep citra polisi itu sendiri. Nah, maka ketika menghadapi situasi seperti itu, akhirnya aparat harus berhadapan dengan dilema-dilema itu lagi. Ini kalau nggak ditangani, kalau kemudian sampai meledak menjadi kerusuhan, citra polisi jatuh. Tapi kalau nanti diberikan penanganan yang terlalu keras,
sama saja nanti juga akan menjatuhkan citra. Dan ini menjadi seperti gambling, Mas. Jadi saat ini memang saya lihat itu banyak kegalauan, kegelisahan yang dialami oleh kebanyakan orang. Dan saya mengaitkan semua ini dengan adanya situasi alam semesta atau jagat agung yang tempo hari kita bahas. Perubahan-perubahan fenomena alam yang terjadi pada makrokosmos atau alam semesta akan berpengaruh kepada mikrokosmos. Nah, sekarang kita sedang menyaksikan, karena seperti yang disampaikan oleh Ki Ageng Giring beberapa waktu yang lalu, bahwa saat ini akan banyak keluar gas beracun yang bisa disebut polutan atau polusi. Justru bukan dari asap kendaraan bermotor. Kalau itu pun sudah terjadi dari dulu, dan polusi itu sudah kita biasa beradaptasi. Tapi ini polusi lebih ke bentuknya itu gas beracun. Mungkin kalau kita merasakan itu ya, gas beracun itu bisa kandungan asam yang terlalu tinggi, sulfur yang terlalu tinggi. Maka kalau setiap hari coba kita merasakan, kita coba untuk lebih peka sedikit menghirup atau mencium aroma alam semesta ini. Kita ini seringkali merasakan di jam-jam tertentu, menit-menit tertentu, itu seperti bau asap, tanpa ada asap orang bakar apa-apa, tapi kita mencium bau asap. Kadang kemudian berubah seperti gas tabung yang bocor, baunya langu-langu gimana. Terus kadang bau yang sengak ya, sengak kayak nusuk hidung, semeriwing, kayak ada permen. Nah, itu lebih ke bentuk ini amoniak ya, dan amoniak ini kan juga racun. Nah, kemudian kalau gas asam itu yang kita hirup lewat hidung, kemudian kan masuk ke dalam, melewati lidah kan. Kan sebelum masuk ke paru-paru kan bisa melewati tenggorokan dan lidah. Ini nanti kita akan merasakan asamnya di situ. Jadi kadang mulut merasakan asam, mulut kadang berubah merasakan pahit. Itu sebenarnya yang kita rasakan itu adalah kandungan udara, kandungan zat atau partikel yang ada di dalam udara itu sebenarnya bisa kita rasakan melalui lidah. Makanya coba kalau kita menghirup pakai hidung gini, terus kadang dibuka sedikit, nanti mulut kita terasa keset-keset kayak ada getah yang lengket, itu apa tidak, terus kemudian menjadi agak kering tidak, terus merasakan seperti ada campuran partikel debu. Nah, nanti akan terasa. Kalau panjenengan merasakan seperti itu artinya hawa yang ada di sekitar panjenengan itu dalam keadaan yang kualitasnya tidak baik. Iya. Maka itu hati-hatilah. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, kalau bagi yang terbiasa pakai masker, monggo untuk menyaring. Tapi kalau yang tidak terbiasa ya sebaiknya geser saja ke tempat lain, karena sifat hawa beracunnya blok-blokan gitu, Mas. Di sini ada, di sana tidak ada. Dan racun ini kan sifatnya kan berat jenisnya lebih dari udara ya. Makanya selalu ada kira-kira 1 meter ke bawah. Maka ketika kita beraktivitasnya banyak di bawah 1 meter, itu akan lebih terasa. Ini yang kemudian akan mempengaruhi tingkat emosional, tingkat kestabilan mental setiap individu. Itu akan sangat berpengaruh akan adanya hembusan-hembusan hawa beracun seperti ini, Mas. Dan ketika seperti keadaan kemarin itu terjadi tragedi di Kanjuruhan, dan banyak orang yang merasa tidak habis pikir, kok bisa terjadi seperti ini, kayak keracunan massal ya. Kayak keracunan massal, atau bahkan ada yang menyebut kayak kerasukan massal. Baik itu pokoknya semua orang yang ada di dalam stadion itu kayak kerasukan. Ini yang kemudian akan membuat kegelisahan, kegalauan, dan kecemasan yang kadang tidak mudah untuk mengidentifikasi ini sebabnya apa. Dan yang lebih parah lagi, itu akan meningkatkan tingkat sensitivitas. Orang menjadi gampang tersinggung. Nah, kalau zat-zat yang beracun ini yang masuk ke dalam tubuh, Mas, itu maka akan mengganggu yang namanya metabolisme. Dan itu nanti akan terganggu pula kejernihan pikir kita. Karena apa? Kita mengalami stres.
ketika kita stres, hormon-hormon endorfin dan lain-lain itu banyak yang keluar. Itu nanti pola pikir, akal pikiran kita itu kan menjadi cekak atau pendek. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Ageng Giring juga beberapa waktu lalu, bahwa adanya efek beracun seperti ini karena kan adanya kondisi alam ini sedang tidak baik ya. Alam ini sedang melakukan balancing atau kalibrasi, sehingga semua kotoran-kotoran racun yang ada di dalam bumi ini dikeluarkan untuk pembersihan sebenarnya. Tapi akan ada efek samping seperti itu. Nah, itu yang penting sekali untuk kita perhatikan, yaitu dengan cara menjaga metabolisme tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Dan kalau saya kemarin menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Ki Ageng Giring untuk membuat jamu, itu memang efeknya luar biasa, dan testimoni dari sedulur-sedulur juga bagus sekali setelah mengkonsumsi jamu itu ya. Karena saya mendapatkan laporan banyak sekali komentar dari para pengusaha itu, semua yang mengeluh memang sakit seperti yang saya sampaikan itu, tanda-tanda ciri-cirinya, gejalanya semuanya persis. Ya memang ini kondisi alam di sekitar kita, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, bahkan sampai ke Nusa Tenggara Barat, ke Kalimantan Tengah, itu banyak yang memberikan gambaran seperti itu. Kemudian kalau misalnya nih kita lihat kejadian itu Romo ya, dari supporter, dari aparat, kira-kira kalau kita berbicara kesalahan yang paling fatal itu dari supporter, aparat, atau memang tatanan kehidupan bersama kita yang perlu kemudian dievaluasi, didiskusikan di berbagai macam tempat untuk mencari sebuah solusi, begitu Romo? Kalau saya, kalau mau menyalahkan, yang paling tepat untuk disalahkan adalah bangsa ini. Karena bangsa ini sudah, ya bagaimana ya, saya mau mengatakan salahnya di mana ya, kalau saya yang namanya keluhuran budi pekerti itu sudah orang makin asing, makin terasing. Seperti apa itu? Dan satu lagi, ketika manusia sudah hidup tanpa rasa, tidak menggunakan rasa, yang terjadi seperti itu, hanya mengandalkan kekuatan pikiran. Tapi iya, kalau kekuatan pikiran itu kan ada orang yang pikirannya jembar, cerdas, wicaksono, arif. Tapi kan banyak juga yang pikirannya itu pendek, nalarnya pendek. Itu yang harus dibenahi. Makanya saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi martir kesadaran. Karena yang saya salahkan itu adalah kesadaran generasi penerus bangsa ini dalam memahami kehidupan ini kudu piye gitu. Sekarang kita masa katanya bangsa Indonesia yang bangsa yang agamis, tapi kita lihat ketertiban para penonton di Eropa, apalagi di wilayah Eropa Utara, daerah Skandinavia, itu tanpa security, tanpa itu aman mas. Jangankan kok orang nonton memang sengaja gitu, orang ada barang hilang, duit hilang, dompet hilang di jalan, nggak ada yang berani ngambil. Paling ada yang ngambil diserahkan ke security. Boro-boro di kita dompet belum jatuh aja dijatuhin nih mas. Ya kan? Tapi kan yang kita nanti-nanti itu sebenarnya kan suara lantang untuk apa ya? Karena tragedi ini sudah terjadi, saya bagian daripada, misalnya saya ketua PSSI, saya Kapolda Jawa Timur, saya menyatakan diri untuk mundur. Ini kan jarang terjadi di Republik ini. Beda sama di Jepang gitu. Kaisar apa? Hiroshima Nagasaki dibom atom gitu kan. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Itu gimana sih Romo sebenarnya? Ya, karena orang di kita itu banyak yang memakai apa ya namanya? Kekuasaan itu adalah kekuatan politik. Jadi bukan power of law, artinya bukan kekuasaan itu yang bersumber dari hukum. Tetapi kebalik, law of the power. Jadi kekuasaan itu yang menciptakan hukum. Makanya sekarang ini juga dibalik mas. Kalau ditanya kenapa yang bertanggung jawab kok nggak mengundurkan diri, ya kalau gimana saya mau mempertanggungjawabkan kalau saya mengundurkan diri, itu kan tolol sekali. Itu sungguh tolol sekali, karena dengan mundur itu kan mau bertanggungjawabkan, dan kemudian dalam posisi yang sudah tidak pegang jabatan, itulah dia mempertanggungjawabkan kesalahannya. Biarkan diganti oleh orang lain yang lebih bertanggung jawab, kan harusnya begitu. Kalau saya merinci satu persatu, kalau saya harus merinci siapa yang bersalah, itu
saya bingung sendiri karena saya melihat aparat ada salahnya, tapi sempat ada benernya juga karena sudah menganjurkan jam 4 sore. Tapi kalah dengan itu tadi kapitalisme. Jadi TV minta jam 8 soalnya. Ya, terus kemudian pihak dari panitia kan juga lebih baik dapat keuntungan besar. Itu jelas kalau tayang di prime time, ya kan? Nah, oke lah kalau memang semua itu memang mau seperti itu, tetapi ada yang namanya sisi spiritual itu mbok ya digarap. Coba seandainya panitia pelaksana, kemudian kepala daerah, kemudian wakil dari Aremania, kemudian wakil dari sesepuh adat itu berbicara bersama, kemudian melakukan sebuah ritual yang tujuannya untuk selamatan, itu akan beda, Mas. Apalagi kalau upacara atau tradisi ritual selamatan itu dilakukan secara lebih ini aja, yang lebih familiar. Yang lebih familiar ini ya saya katakan seperti kalau kita ini melaksanakan sesuai dengan local wisdomnya orang Jawa gitu. Soalnya kalau dengan cara-cara yang dari apa ya pokoknya yang cara-cara yang jauh dari local wisdom ya saya kira masih sulit untuk bisa selaras dan harmonis. Sekarang misalnya begini, konkretnya ya, misalnya sebelum pertandingan, sehari atau 2 hari sebelum pertandingan, coba panitia-panitia itu nyuwun pengestu, permisi kepada para leluhur besar yang ada di wilayah Malang, termasuk ke makam pahlawan ya. Orang bisa menikmati seperti ini kan jerih payah perjuangan para pahlawan. Apakah pernah mereka itu disambangi, disekar setahun sekali? Belum tentu. Wong percaya aja belum tentu kok, Mas. Nah, coba kalau ini dirombak. Kalau Liga Indonesia, semua panitia memulai dari PSSI sampai ke bawah-bawahnya itu semua memiliki komitmen akan kearifan lokal. Saya kira atmosfer sepak bola Indonesia akan jauh berubah. Karena bukan skill yang harus dirubah, Mas. Skill Indonesia itu sudah hebat loh, Mas. Kalau mau bukti bahwa skill sepak bola Indonesia itu sebenarnya sudah level dunia. Tadi malam. Ya. Sekarang kita lihat usia remaja itu kan sudah lengganan. Iya. Tadi malam sampai 14-0 ya. Ya. Sama Guam. Ya. Bahkan ketika melawat ke Eropa. Iya. PSSI yang usia 12-14 itu sudah biasa ngalahin klub-klub besar. Benar. Seperti Spanyol, juara-juara itu dunia, Brasil, Inggris. Itu sudah pernah dikalahin semua. Waktu setahun 2 tahun yang lalu pun dikalahkan. Itu artinya apa? Mereka adalah pemain yang murni. Belum ada kena polusi politik, polusi kepentingan, belum kenal yang namanya apa kalah tapi gimmick, ya kan, ngalah dibayar, itu belum kenal. Tapi begitu sudah masuk ke yang lebih profesional ya, mereka akan mulai mengenal, oh ternyata kalah menang itu ada harganya. Biarpun kalah bisa jadi bayarannya lebih besar loh, Mas. Itu rahasia umum. Itu udah rahasia umum. Nah, kalau mentalitas seperti ini terus saja dipelihara, dilanggengkan, saya yakin tragedi-tragedi yang lain akan masih berlanjut. Kalau mau saya salahkan, dari PSSI-nya pun, pengurusnya pun salah. Sekarang kalau mau melihat lebih komprehensif dan lebih objektif, nah, sekarang layak nggak stadion sekarang? Dari sisi keamanan, dari sisi teknisnya, layak nggak? Itu kan harus dievaluasi. Kalau memang tidak layak, ya jangan diizinkan untuk pertandingan. Siapa yang bisa memberi izin? PSSI. Kembali lagi ke PSSI. Jadi kalau mau melihat kesalahannya, semuanya salah, Mas. Baik dari PSSI-nya, aparatnya, panitianya, itu semua ada unsur kesalahan. Tapi semua yang salah itu juga melakukan kebenaran juga. Ini yang rumit. Sesuai prosedur. Sesuai ada prosedurnya. Jadi ya kita akhirnya bingung. Semua pihak yang salah
mereka juga melakukan sesuatu yang benar. Tapi semua yang tidak salah, mereka secara sengaja atau tidak juga menyumbang kesalahan. Tapi gini, kalau kita ini sebagai mantan aktivis ya, kalau urusan sama pacar, cewek itu kan harus husnudon. Kalau orang muslim itu husnudon, berprasangka baik. Iya, kalau sama sama politisi, sama pemerintah itu ketika bikin kebijakan atau ada tragedi itu kita harus suudon. Nah, kadang kan yang diungkap dan dibuka itu kan seringkali bukan merupakan sebuah fakta yang sesungguhnya gitu. Yang ingin saya tanyakan, mungkinkah ada sebuah rahasia dan agenda tersembunyi dari peristiwa itu? Ada nggak kemungkinan by design begitu? Tidak menutup kemungkinan, Mas. Kalau kita memakai teori konspirasi, masuk saja. Kenapa itu terjadi di saat sedang ada kasus-kasus besar? Jadi begini, Mas. Orang ngunduh itu kan harusnya, ini kan seperti orang ngunduh itu ya, Mas. Buah masak itu kan bareng sekali diunduh. Tapi apa juga begitu kalau kasus-kasus itu? Ini kan kita sedang unduh kasus. Gongnya kasus Sambo. Kemudian habis itu ada kasus-kasus. Tapi andai kata kemudian kita fokus ke situ terus, kan negara ini bisa bahaya ini. Aparat kepolisian nih termasuk. Ya akhirnya bumerang. Iya kan? Bumerang. Jadi akan bermain seperti bermain api. Siapa yang bermain api ya akan kebakar. Terutama yang bermain api itu yang kebakar. Kalau orang dalam permainan api, pasti yang akan terbakar orang yang main api. Itu terlebih dahulu kebakar. Nah, maka kita lihat siapa yang terbakar. Dan satu lagi yang saya sampaikan, bahwa saat ini Nusantara itu sedang melakukan bersih-bersih diri. Istilahnya garu lumaku, sing sopo salah seleh, dan semua kejahatan yang ditutup-tutupi ini tidak akan bisa disembunyikan. Semua akan terungkap, terbongkar tanpa bisa diantisipasi, dicegah. Karena ini udah kekuatan alam. Jadi adanya tragedi seperti ini akan mengungkap kebusukan-kebusukan semua yang terjadi mengitari dalam lingkup baik itu liga maupun dalam manajemen olahraga di Indonesia. Itu akan diungkap, akan dibongkar oleh kekuatan alam. Dan para korban itulah yang menjadi martir perjuangan. Ibaratnya kalau dalam perjuangan, merekalah martir perjuangan. Merekalah umpan. Saya sedikit merespon. Panjenengan menekankan bahwa kejahatan-kejahatan dan kebusukan yang disembunyikan itu akan terungkap semuanya. Kalau dulu kan orang baik begitu, ketika kemudian di frame dengan kosmetika media yang buruk begitu, misal dia punya potensi untuk kemudian memimpin republik ini gitu, dijegal dengan segala macam kasus gitu kan. Itu kan terbukti berhasil begitu. Nah, jika kemudian di momentum hari ini gitu, ada orang yang memang benar-benar dia prospeknya bagus untuk RI 1 gitu, tapi kemudian ada penjegalan-penjegalan, apakah itu akan terjadi seperti yang dahulu atau memang alam berpihak kepada yang baik ya akan sulit untuk dijegal gitu? Gimana? Untuk saat ini kan masuk dalam fase suro sesidmen. Makanya semua apapun itu kalau sudah keluar-keluar di depan pasti akan busuk lebih cepat. Oh gitu. Iya. Siapa yang berani mendeklarasikan diri saat ini ya nanti akan lebih cepat busuk. Bahkan bisa busuk sebelum waktunya. Paham. Ya kita lihat saja. Karena leluhur juga nggak pernah bohong. Sifat-sifat dari suro pun tidak pernah bohong, tidak pernah meleset. Yang terjadi seperti itu. Dan nanti orang yang digadang-gadang itu bukanlah orang yang selama ini dibayangkan. Iya, saya dapat informasi valid terkait hal itu. Keren itu Romo analisanya. Iya, sip. Tapi gini, Pak Mahfud kan sekarang sebagai Menko Polhukam kan bikin TGPF gitu ya, tim gabungan pencari fakta gitu. Nah, sementara aparat dalam hal ini kan punya potensi untuk salah. Ya. Pantas gak misal aparat itu entah dari TNI atau Polri masuk ke TGPF itu? Kalau yang namanya TGPF itu kalau menurut saya Mas, harus meliputi semua elemen masyarakat. Harus meliputi semua elemen masyarakat. Kalaupun ada parpol ya masukkan parpol semua. Masukkan dari elemen
agamawan, elemen parpol, akademisi. LSM, akademisi, terus khusus LSM, terus kemudian sesepuh masyarakat, Komnas HAM, terus juga para tokoh-tokoh spiritual juga bisa kalau memang mau dimasukkan gitu kan. Ya harusnya seperti itu. Tapi kita lihat, makanya tim TGPF ini representatif apa tidak gitu kan. Karena kalau masih kurang heterogen itu resikonya juga besar, Mas. Karena yang tim gabungan untuk mencari fakta agar supaya lebih objektif kan harus saling mengontrol. Ketika kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi korban, termasuk supporter segitu banyaknya, ini kan bumerang juga. Iya, akan menjadi bumerang. Dan seperti kasus-kasus yang sebelumnya terjadi seperti ini, walaupun sudah ada tim untuk penyidikan ya, untuk atas kasus yang itu samboisme itu, ya toh tetap itu tidak bisa memuaskan masyarakat saat ini. Masih banyak, ya saya kira masih banyak orang yang kecewa melihat proses dan perkembangan peradilan sampai peradilannya bagaimana. Termasuk ini nanti akan menjadi masalah yang cukup dilematis dan kemudian ya serba susah. Kenapa dilematis? Karena di situ akan melibatkan juga orang-orang penting. Ya sekarang kayak Kapolres misalnya mesti bertanggung jawab dan ya walaupun tadinya sudah menganjurkan misalnya, toh hasil akhirnya apa? Harus bertanggung jawab juga kan. Belum nanti panitia ini, dan sekarang kalau memang mau diusut tuntas, Mas, sampai Indosiar pun mestinya sampai. Karena yang ngotot untuk minta ke tim. Nanti kan tim pelaksana ini kan bisa beralasan, saya juga karena cuma disuruh diharuskan tayang jam 8 supaya prime time, iklannya gede. Yang nyuruh siapa? Ya TV. Nah nanti sampai TV pun bisa diusut. Kamu TV yang bertanggung jawab acara ini siapa? Sekarang yang mengundurkan diri baru Valentino Jebret, Valentino Simanjuntak, penyiarnya. Ya, itu kan sebagai sebuah tanggapan ini sangat positif, dan itu merupakan sentilan yang sangat keras dan pedas kepada semua pihak. Harusnya tanggung jawab itu seperti ini, ya kan? Padahal kalau dipikir-pikir, si Jebret itu sebenarnya bukanlah penanggung jawab, tapi dia memberikan contoh seperti itu karena memang punya jiwa nasionalisme yang betul-betul bagus. Siapa aku, siapa Indonesia, siapa aku, jangankan aku Indonesia. Orang, satu orang mati aja sama dengan semua orang mati. Betul. Nah sekarang gini kan, kayak kasus Joshua, satu orang heboh, ini 125. Sebenarnya kan nggak ada bedanya. Di depan hukum seluruh warga masyarakat itu punya hak yang sama, harus diperlakukan yang sama. Nah sekarang ini jangan main-main 125. Kalau ini sampai didiamkan, Mas, nanti efeknya akan sangat besar. Karena ada sekarang ini Nusantara itu sedang bangkit kekuatan spiritualnya, dan yang membangkitkan itu bukan dari manusia-manusia yang masih hidup, tetapi justru dari para leluhur. Makanya bisa kita katakan bahwa sekarang terjadi garu lumaku, sopo sing salah seleh, sopo sing tidak merapat kepada para leluhur, tidak selaras harmonis dengan tata hukum keseimbangan alam, ya bakal digaruk, bakal digulung. Nah ini bahkan tadi pagi, Mas, itu ada yang rawuh dari Candi Brahu, yang suka pakai bahasa Sanskerta, rawuh ke sini dan tadinya mau memerintahkan untuk dawuh ke saya supaya kita merituali, tapi karena tadi ada Kanjeng Ratu Batang juga tadi yang kemudian negosiasi, karena mungkin kasihan ya kalau saya harus jauh-jauh ke sana, dan itu kan semua kan biaya kita tanggung sendiri, udah biasa gitu, Mas, ya kita anggap dharma itu aja. Cuman ini saya rencana mau saya minta untuk anak-anak KKS yang di Malang untuk melakukan ritual, ya entah nanti di dekat Kajuruan atau di tempat mana khususnya. Saya akan minta untuk sedulur-sedulur saya yang di Malang untuk melakukan semacam ritual untuk penyempurnaan arwah. Karena ini, Mas, karena kalau tidak, Mas, ini akan menjadi PR yang tidak selesai, dan PR yang tidak selesai ini akan menimbulkan efek karambol. Nanti akan menimbulkan masalah yang lain, bisa lebih besar atau
lebih kecil tapi intensitasnya lebih banyak. Karena arwah-arwah yang belum sempurna. Betul, karena bukan saja itu bukan berarti pembalasan dari arwah, bukan. Iya, tetapi ada yang namanya alam yang menagih itu, alam semesta yang menagih. Kalian punya hutang, kenapa enggak kamu tutup? Ya inilah tagihan dari alam semesta seperti itu. Dan itu bisa kalau dibiarkan itu stadion itu nanti bisa enggak kepake. Entah kemudian setiap kali mengadakan acara di situ pasti bangkrut, ada aja masalah teknis dan lain, itu kan semua akan membuat bangkrut dan capek lelah. Nanti kalau nganggur gimana? Menjadi bangunan angker. Jadi tragedi itu akan membawa efek. Akan membawa efek karena itu kan menyisakan, meninggalkan aura-aura yang kesedihan, aura kepiluan, aura gelap. Itu tidak mudah dibersihkan. Termasuk pemain mau masuk stadion juga itu mungkin ya psikologis sekarang terganggu. Sekarang saya kasih contoh efek yang nanti akan terjadi ketika itu tidak dilakukan ruatan besar atau pembersihan atau pelukatan besar-besaran di Kanjuruhan itu. Ke depan itu nanti misalnya efek dari panitia pelaksana untuk mengadakan acara pertandingan itu pun banyak kendala. Kalau kendala teknis bisa diatasi tetapi uangnya maut, akhirnya berat di ongkos, berat di biaya pelaksanaan, dan akhirnya apa? Yang nonton mungkin juga nggak seperti yang diharapkan, dan nanti ya ujung-ujungnya bangkrut. Itu belum lagi yang mungkin lebih mencolok berupa kekalahan tim tuan rumah ketika bertanding di situ, banyak kalahnya, banyak sialnya. Jadi artinya itu kalau tidak diselesaikan itu akan menimbulkan sebel sial malapetaka yang terus berantai. Itu nggak main-main Mas, seperti itu ya. Akan berkelanjutan karena ada energi yang gelap, energi kepiluan, kesedihan, penderitaan itu kan tetap ada, menempel di situ. Nggak bisa kemudian hilang diterpa angin, bersih diguyur air hujan, nggak bisa. Harus ada upaya negosiasi antara manusia dengan seluruh entitas yang ada di situ, baik itu entitas gaib yang sifatnya itu ya bekasaan, juga harus ada permintaan maaf kepada para leluhur, terutama sekarang kerajaan yang selama ini namanya dijadikan nama stadion Kanjuruhan. Apakah pernah selama ini leluhur di sana dari Raja Gajayana dan seluruh anggota kerajaan itu dimuliakan atau paling tidak disebut atau dihargai, asal dipakai seperti itu? Kalau kita di Jogja biasa Mas sudah mengadakan ini. Kita memakai nama besar leluhur yang kita pakai nama itu ya kita mohon izin untuk menggunakan nama leluhur. Kemudian kita juga sebelum mengadakan pertandingan atau apa ya kita ritual dulu untuk nyuwun pengestu kepada para leluhur. Dan nanti yang terjadi semuanya akan lancar. Menang kalah akan memberikan kepuasan, tidak ada kerugian secara material, semuanya berjalan baik. Jadi kalau misalnya nih, sepengetahuan dari pengalaman Romo selama ini gitu, ketika kemudian ada tragedi seperti itu yang menewaskan lebih dari 100 orang gitu, kondisi arwah itu apakah kemudian dia akan berkutat di dalam stadion itu atau seperti apa sepengetahuan Romo?